Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang. Ya. Berjumpa lagi dengan saya dengan pertemuan yang keempat, materi software pada Windows, ya, sistem mata kuliah sistem informasi. Oke, sebelum kita masuk praktikum, ya, minggu lalu kita itu ada satu praktikum yang belum kita selesaikan mengenai external component. Nah, jadi sebelum masuk ke sana, praktikum external component dan praktikum yang saat ini software pada Windows, kita lakukan dulu teori software pada Windows, ya. Nah, itu ya, ini tim teaching, ya. Jadi materinya sudah dibuatkan. Nanti di pertemuan sebelumnya saya akan upload di di Google Classroom. Nanti habis ini saya upload di Google Classroom, ya. Ini belum tak buatkan di Google Classroom-nya. Oke, sistem operasi Windows, ya. Nah, nanti apa aja yang dibahas, ya, yaitu pengertian perangkat lunak, ya, jenis-jenis perangkat lunak, instalasi perangkat lunak, komponen utama sistem operasi. Padahal ada beberapa yang sebelumnya sudah saya singgung, ya. Oke. Nah, perangkat lunak itu apa sih? Wah, ini banyak sebutannya. Software atau perangkat lunak atau peranti lunak atau yang lunak-lunak, bukannya, ya. Itu salah satunya adalah istilah khusus dari untuk data yang diformat, disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Arti singkatnya, bagian sistem komputer yang tidak berwujud tapi bisa dirasakan, ya. Saya sebenarnya berwujud ini nggak tahu. Ini berarti nggak bisa dirasa, ya, nggak bisa dihaba, tapi bisa dilihat, gitu, ya. Perangkat lunak. Nah, ini softwarenya ada diinstal, ada dalam partisi C, bukan I, ya, partisi C. Nah, software ini bisa enggak, Pak, kalau misalkan diinstal nantinya di partisi lain selain di sistemnya C? Bisa, sangat-sangat bisa, ya. Itu sudah pernah saya lakukan dulu waktu kuliah. Nah, itu waktu kuliah saya dulu isengnya sampai segitunya, gitu, ya. Jadi saya tahu, gitu, ya. Jadi software nggak harus instalasinya di partisi C, tapi pada saat diinstal ulang, yang pasti registrasinya ada beberapa software yang nggak bisa digunakan lagi, gitu. Itu aja sih, ya. Yang kedua, biasanya ada yang beberapa software atau perangkat lunak yang ada beberapa tempat yang tidak bisa diletakkan di C. Ada, saya pernah menemukan itu, saya lupa nama software, ya. Oke, kita lanjut. Nah, jenis perangkat lunak, nah, ini ada banyak nih, ya. Perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi. Berarti perangkat lunak sistem operasi, ya, Windows, Linux. Nah, kemudian perangkat lunak driver, driver itu kan menyetir, ya. Berarti kalau driver ini driver berarti itu adalah mengendalikan hardware, ya, dari Windows biasanya itu, ya. Yang mana printer, ada beberapa Windows 10 printer itu sudah kedetek drivernya,
jadi nggak perlu install driver gitu ya. Nah, kemudian perangkat lunak aplikasi perkantoran, multimedia. Perangkat lunak merusak apa ini? Ya, ada perangkat lunak merusak. Nah, ini pasti meraba-raba ya. Merusak ini ya semacam malware ya. Jadi kita buat software sederhana, kita bisa copy paste secara otomatis, kita bisa mematikan sistem operasi. Nah, itu gampang sekali ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri caranya ya. Nah, ini contoh dari perangkat lunak sistem operasi. Banyak sekali ya. Ya, jadi perangkat lunak jasa yang dalam suatu komputer sebelum adanya perangkat lunak yang lain ya. Bahan dari perangkat ini adalah untuk mengendalikan, mengontrol pengiriman koneksi antar perangkat kerja komputer untuk dapat bersama. Jadi adanya sistem operasi ini si hardware atau si penggunanya bisa memahami si mesin gitu ya. Nah, kalau nggak ada sistem operasi ya nantinya dulu ya dengan komputer jadul dulu tuh ya gitu ya, dengan vakum tube dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya perangkat lunak sistem operasi ya, Microsoft, Linux ya, kemudian Mac, Android, BlackBerry, ada iOS, Unix, Palm, Solaris, FreeBSD, Symbian, ya, MS-DOS, ada juga MS-DOS gitu ya. Nah, jadi teman-teman mau buatin sistem operasi sendiri bisa nggak Pak? Oh bisa, monggo silahkan di offline ya, sangat-sangat bisa. Nah, ini sistem operasi dari generasi Windows, dari versi 1 ya 85, kemudian 3.1 ya, kemudian Windows 95. Wah, ini dulu banyak favorit nih 95. Wah, senang sudah ada tampilannya nih ya. Nah, XP, nah, apalagi sebelum lahir gitu ya. Kalau 85 saya udah lahir ya. Belum lahir juga ding. 85 belum lahir ya. 92 udah lahir ya. Saya mencoba itu pernah paling rendah itu adalah Windows 95. Dulu itu saya bingung instalasinya, pakai Command-Prompt instalasinya. Tetapi jika sudah bisa dengan senang hati gitu ya. Terus sampai sekarang masih ada XP, Windows XP ini saya sampai sekarang menggunakan laptop saya yang jadul ya. Laptop saya yang jadul saya masih menggunakan XP karena kalau udah menggunakan di atas itu nggak kuat lagi laptop saya ya. Itu tahun 2006, tua sekali 2006 ya. Udah berapa tahun? 10 lebih ya, 10-an. Nah, kemudian Windows Vista sebentar aja. Windows 7 ini juga lumayan stabil. Kemudian Windows 8 ini sebentar saja ya. Yang terakhir adalah tahun 2015 yaitu versi 10, Windows 10 yang stabil gitu ya, stabil ya. Nah, di sini ada selanjutnya adalah perangkat lunak driver ya. Ini berfungsi untuk mengendalikan komponen atau perangkat yang dipasang pada komputer, biasanya disebut dengan driver ya. Nah, jadi supaya berkomunikasi dengan hardware selain sistem operasi, supaya HP-nya dapat fungsi, dapat digunakan, itu driver ya.
selain itu banyak sekali ya, selain contohnya di sini adalah printer ya. Kalau dulu tuh ada kalau di Linux itu adalah USB. Wah, naik drivernya dulu, tapi sekarang sudah plug and play gitu ya. Sekarang kebanyakan Windows 10 sudah plug and play gitu ya, tapi ada beberapa driver Windows 10 yang belum terdeteksi, berarti perlu di download gitu ya. Filenya perlu di download di situs resminya. Misalkan printernya Canon ya, berarti situs resmi Canonnya sesuaikan merek Canonnya apa, Epson ataupun printer-printer lainnya sejenisnya ya. Itu juga dengan misalkan ada kamera gitu ya, kalau misalkan tidak deteksi drivernya ya, nanti download itunya apa namanya drivernya gitu ya, softwarenya untuk menghubungkan perangkat kelas dari kamera tadi ya. Kemarin itu sudah saya perlihatkan, nanti kita coba lihatkan lagi untuk device managernya. Nah, jika ada warna kuning, ada hardware baru tidak deteksi ya, cek itu drivernya gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah perangkat lunak aplikasi perkantoran. Nah, ini yang pasti teman-teman sudah familiar harusnya, walaupun sudah semester 1 harusnya sudah familiar karena sudah mengerjakan beberapa tugas ya, mungkin kemudian di KTI asalnya ada Word, Excel, PowerPoint, atau di mentoring kakak tingkat harusnya sudah diajarkan ya. Nah, kami di kurikulumnya tidak mengajarkan lebih dalam tentang Office ya, jadi ini nggak mau dari semester awal sampai semester akhir di Office mau nggak mau sudah digunakan gitu ya. Kemudian next, nah ini contoh Microsoft Office Word. Nah, ya, buat apa sih membuat surat, membuat tabel, input gambar, membuat dokumen, dan berbagai macam pengolahan data. Pak, bisa nggak Pak hitung-hitungan? Bisa, tapi hitungnya manual gitu ya. Nanti untuk hitung-hitungannya ya ada namanya Microsoft Excel dikhususkan di sini ya. Nah, keuangan, akuntansi, laporan, angka, grafik, namanya ya. Nah, kemudian untuk PowerPoint untuk presentasi, ini presentasi sekarang PowerPoint-nya wah keren sekali template-templatenya ya, jadi nggak perlu mendesain dari awal, yang gratis banyak sekali dan bagus ya. Kemudian Outlook. Nah, Outlook ini email. Nah, jadi email klien istilahnya ya. Email klien nanti saya tampilkan juga ya, email klien-nya sudah saya koneksikan ke Gmail. Gimana caranya Pak? Oh, ada di situ ya. Nah, monggo cari ya. Nah, saya cuma memperlihatkan bisa gitu ya. Kemudian OneNote, nah ini untuk catatan ya. Nah, seperti kita catatan di Office OneNote ini bisa untuk menulis, menggambar, ya, memasukkan objek, mencoret-coret, ya, menambahkan screenshot, komentar, memberikan dengan referensi kerja. Kalau ini saya jarang sekali pakai, ya, cuma beberapa kali aja saya pakai OneNote. Nah, ini adalah perangkat lunak yang multimedia ya. Nah, kalau yang ini nih, nah kalau ketemu yang ini Windows Media Player ini ya, tampilan begini nih, jadul. Wah, ini yang jadul ya, ini keren sekali nih, ini sangat berfungsi sekali nih Windows Media Player-nya ya. Nah, kemudian yang ini Windows Movie Maker ini, wah ini yang keren nih, ini yang terbaru nih, berbayar. Wah, ini saya baru coba, keren sekali nih ya. Oh, tampilan Movie Maker multimedia. Ada kemarin kita yang saya tampilkan dengan Winamp, itu jatuh sekali gitu. Winamp. Terus kalau pihak yang lain ada yang VLC. Wah, itu favorit pengutar film saya gitu ya. Nah, ini ya. Nah, udah tak share juga ke pen. Nah, kemudian ini mereka ya, ini mengedit mengedit video, foto
gue tampilkan video dengan movement tracker. Tadi kan Ini saya pernah menggunakan tapi lever ya tadi ya. itu ya. Kemudian perangkat lunaknya rusak. Wah, ini dia perangkat lunaknya rusak. Tergantung ininya. Itu virus, malware, spyware, worm. Nah ini software-software rusak ya. Nah, begitu sangat mengganggu ya. Kebanyakan sih malware ya atau program kiddies, program candaan. Nah, nanti kalau mau nanti saya buatkan satu code itu kalian download kemudian jalankan. Rusak tuh. Ya, itu ya materi hari ini ya. Sebelum kita lanjutkan ke aplikasi, ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, sambil ada yang mau tanya di chat box YouTube, monggo silahkan. Di sini minggu lalu ya itu ada presensi yang sudah dikirimkan oleh koordinator ya. Nah, di sini ini ada 2 orang ya yang tidak mengikuti kuliah minggu lalu ya. Nah, nanti bisa tanyakan ke koordinator mata kuliah ya. Nanti lihat YouTube saya, kerjakan tugasnya, laporkan ke koordinator mata kuliah ya, hasilnya kirim ke koordinator. Nanti koordinator mata kuliah yang mengirimkan ke saya, nanti ini akan saya hadirkan. Nah ya, saya hadirkan ya. Ini teori praktikum itu ya. Jadi itu mohon 2 orang ini nanti koordinator hubungi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan ini menggunakan diri atau tidak aktif atau gimana, mau lanjut kuliah atau tidak ya. Sayang sudah pertemuan yang keempat ya. Oh iya, ini belum saya absen kan yang sistem operasi pertemuan 3 April. Saya cek dulu ya sistem operasi. Udah masuk kan ya semalam itu pertemuan 3 itu.
Oke, saya coba aktifkan ya pertemuan 3-nya. Oke, yang izin itu satu orang. Oke ya, yang izin itu satu orang. Nanti ini Mbak Nur Hidayah ya, mohon segera nanti buat tugas juga ya untuk yang praktikumnya ya. Nanti saya hadirkan juga aja yang teorinya, nggak apa-apa ya. Jika mengerjakan tugas saya hadirkan juga teori ya untuk pertemuan 3 ini. Hadir semua. Oke, Nurul itu izin ya. Hidayah pertemuan 3 izin. Oke, kita lihat. Oh, teorinya belum di sini jalan Mbak, sedang ngombak jalan. Udah diminta ulang kok. Sini saya tapi izin. Itu saya dikasih tahu sama ini. Kalau di Amikom dulu ada ini apa itu komunitasnya itu apa namanya? Nah, saya dikasih tahu tapi yang dari ini, yang dari Makassar, dari kampung Makassar. Dikasih tahu Nah, pertemuan 3 ada satu ya. Nanti mohon ya apa namanya, ini ada salah satu yang izin ya untuk pertemuan 3. Nah, nanti buat tugasnya untuk mengganti pertemuan nanti saya akan kumpulkan. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, apakah perangkat lunak rusak berdampak langsung pada hardware? Terima kasih Pak. Oke, setahu saya kecil sih ya, kecil sekali itu akan berdampak ke hardware. Itu jago sekali tuh yang buat softwarenya bisa sampai merusak hardwarenya ya. Yang pasti ya yang diserangnya itu adalah sistem operasinya sih yang pasti yang diserangnya ya. Untuk ke hardwarenya itu menurut saya kecil sekali. Saya belum pernah menemukan sih gitu ya. Tapi ada yang bisa membuat merusak ke hardware luar biasa gitu ya. Apalagi ada di film, saya lupa tuh Die Hard 4 atau Die Hard berapa itu ya, bisa mengendalikan hardware ya. Jadi bisa gasnya itu dibakarnya, nah itu bisa sekali, itu terjadi, kemungkinan bisa terjadi ya. Itu sudah masuk ke ranah IoT nantinya. Mungkin kerusakannya di situ ya. Tapi kalau komputer ada virus itu jarang sekali untuk merusak hardware. Tapi ada beberapa yang bisa seperti itu. Itu sih. Ada lagi yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Sebelum ke software ya. Minggu lalu kita sudah membahas internal comment. Sekarang mereview sebentar ya, membahas mengenai external comment ya.
Oke. Di sini external command ini perhatikan ya, perintah yang dapat dijalankan apabila file sistem untuk operasional dapat pada disk atau disket. Sebelumnya kita mengerjakan perintah eksternal ini pada perintah terlebih dahulu. Kita harus melihat apakah file yang bukan terada untuk melihat apakah satu-satunya dapat digunakan perintah dengan perintah ya. Nah, jadi dia adalah file sistem berfungsi pada disk gitu ya, keluar dari internal command. Contoh di sini ada update nggak? Rasanya update-nya ada di sini ya. Coba help update. Nah, update-nya tuh ada ya. Nah, di sini ada option yang banyak sekali. Apa sih fungsi update? Nah, ini untuk menambahkan atau menghapus atribut suatu file ya, atau beberapa file sekaligus. Nah, di sini salah satunya teman-teman bisa menuliskan hak akses file hidden read only dia sebagai sistem. Nah, gitu ya. Ini biasanya para lelaki sih ya, biasanya menambahkan atribut hidden ini ya. Nah, tapi kalau ini di dual boot gitu ya, di dual boot hidden ini nggak mengefek ke Linux sih sebenarnya ya, masih kelihatan gitu ya. Nah, tapi kan kalau teman-teman sudah paham perintah hidden, hanya tinggal diminta saja, selesai, kebuka semua filenya itu ya. Nah, apalagi cerita-cerita mahasiswa yang alumni itu filenya itu sedikit gitu ya. Nah, tetapi besarannya itu bisa bergiga-giga, itu bisa dicurigain tuh film banyak sekali itu ya, hasil film downloadnya banyak sekali itu ya. Nah, film-film apa itu downloadnya nggak tahu ya, tanya para lelakinya itu. Nah, gitu ya. Nah, kita coba praktekkan ya. Nah, itu saya nyimpen di mana ya? Oke, di sini ada apa? Mata kuliah SO internal command sistem dia directory. Ya, di sini kita menggunakan perintah type ya. Nah, di sini ada A, berarti dia sebagai arsip ya. Nah, di sini mata kuliah SO. Nah, nanti ada DOS, Modu, FFS, ya. Kita lihat isinya ada ini saya membuat muka di nah, di sini kalau kita ketikkan type ya, nah di sini filenya adalah A, dia sebagai arsip gitu ya. Nah, contohnya contoh ya, contoh misal kita di sini sebagai only. Kalau yang plus berarti kita menambahkan, kalau minus berarti kita menghapus gitu ya. Nah, contoh di sini saya akan membuat sebuah
file ya, file apa ya? Oke, ini akan saya buat contoh file archive gitu ya. Nah, saya akan save ya. Sini oke, kemudian ya kita ketikkan archive apa dilihatkan archive. Nah di sini ada file type ya, dia sebagai arsip ya. Nah di sini saya akan menambahkan hidden supaya kelihatan sekali gitu ya. Nah berarti saya ketikkan type plus h ya. Nah semua dokumen di folder latihan. Oke, kita baca. Nah, oh salah ketik. Oke. Type. Kita sini. Nah di sini sudah akan menambah option H ya. Nah kalau misalkan di bin itu nggak kelihatan item, tapi kalau tetap di attack ya kelihatan. Nah kalau di Windows Explorer itu juga tidak kelihatan ya. Kalau di Windows Explorer itu juga tidak kelihatan. Kan? Nah kecuali teman-teman buka di sini. Nah ini mode favorit para lelaki ini ya. Nah keluar kan cara type-nya. Nah kalau misalkan ini saya cancel gitu ya, ini mode hidden, mode menghilang karena kesukaan lelaki ya. Nah itu oke. Itu yang pertama. Selanjutnya yaitu kita hard disk. Nah kemarin juga beberapa yang sudah saya informasikan untuk cek disk ya. Nah ini kalau saya lakukan nanti akan ngecek ulang ya. Misalnya di D ya, kita perintahnya help chkds ada ya. Nanti kalau saya ketikkan chkds ya nanti dia akan cek disk di drive D saya. Nah gitu ya, dia akan cek disk di drive D saya. Nanti akan nge-break. Nanti yang restart dia akan nge-break secara otomatis ya. Ini nggak perlu saya sampaikan, tapi teman-teman boleh coba nanti di rumah ya. Oke. Kemudian DLT. Wah, kalau DLT ini harus menghapus beserta file-filenya ya. Ini kemarin juga sudah saya sampaikan kalau di Windows 10 itu dia kalau copy file-file ke dalam-dalamnya itu adalah Xcopy ya. Kalau dia menghapus directory dia ARG ya. Kemudian ini remove directory ya. Kemarin itu udah saya sampaikan apa lupa saya. Kalau del dia delete one or more filenya ya. Ya kita lihat help nah di sini kalau di Windows XP yang di modul itu adalah Windows XP, dia external command-nya adalah DLT ya. Kalau di Windows 10 dia menggunakan AMD tapi menggunakan /s ya. Di sini remove all directory and file. Jadi directory dan filenya itu bisa di remove. Nah kemarin kita coba kan itu kalau file directory-nya kosong nggak bisa kehapus kan, nggak ngapus lagi kan. Nah
nanti itu optionnya adalah /l gitu ya. Nah ini belum saya praktekkan, nanti kan latihannya belum selesai ya. Oke, jadi itu ya, kalau di sini ada delta. Pak, gimana Pak untuk mendapatkan delta ini? Lama sekali, boleh cek di situsnya Microsoft ya. Download aja filenya delta.exe, masukkan di sini ya. Nah, teman-teman ada filenya, masukkan di sini ya. Nah, jadi semua masukannya filenya itu DLT ya, masukkan di sistem 32, kemudian nanti bisa dipanggil langsung lewat command prompt ini gitu ya. Nanti apa delta ini nggak ada, nggak ada kan, nggak ada, dia nggak ada internal atau external command ya, tidak ada. Di sini juga pun nggak ada tadi, kita lihat di sini delta DDD udah nggak ada kan, nya delta aja gitu ya. Nah itu delta. Kemudian copy, nah ini untuk fungsi delta ya. Nah di sini kemudian adalah ini sintak yang bisa dibilang cukup bahaya ya. Format itu adalah format, kalau di sini disket dulu kan disket sangat terkenal dulu, itu disket 5 MB itu lumayan lah untuk satu lagu ya. Dulu saya pernah memakai disket itu ya, wah dengan senang hati 5 MB itu ya, satu lagu lumayan gitu ya, di setel berulang-ulang gitu kan. Habis itu disketnya rusak, dibuka cuma piringan kayak piringan disket tape lagu gitu ya, tapi ya agak tebel gitu. Nah ini perintahnya kalau misalkan kalau sekarang adalah USB ya, perintahnya dengan format drive-nya drive apa yang ingin di ya. Kalau ini format D selesai, sudah data saya akan hilang nantinya ya, yang di D semua hilang itu, karena datanya di D itu belum saya backup semua ke cloud ya. Jadi nggak saya praktekkan ya, jadi teman-teman boleh dipraktekkan dengan menggunakan flash disk masing-masing ya, tapi hati-hati drive-nya ya, jangan-jangan nanti format drive data semua, wah, ya selamat gitu ya. Nah itu perintah. Di sini format ada nggak perintah? Oh ada format di sini ya. Nih, perintah formatnya ada ini ya. Help format. Ini ya, ini apa namanya perintahnya ya, format perintahnya. Nah ini option. Nah jadi ya, jadi kalau di apa namanya, kalau di Explorer kan tinggal klik kanan gitu ya. Nah, kemudian format gitu ya. Nah tapi kita juga bisa menggunakan CMD dengan perintah format gitu ya. Nah itu jika nantinya apa namanya mouse yang rusak, kita bisa menggunakan keyboard gitu. Jadi nggak ada masalah orang IT, aduh mouse yang rusak nggak bisa ngapa-ngapain loh, itu nggak ada masalah ya. Itu sementara bisa kita lakukan dengan menggunakan keyboard gitu ya. Atau sebaliknya ya, oh keyboardnya rusak, mouse-nya bisa, jangan masalah, nanti ada keyboard virtual. Nah itu selamat data gitu ya. Jadi jika ada salah satu hardware dari keyboard atau mouse yang rusak ya, jangan itu dulu, berkecil hati dulu ya. Untuk apalagi hal-hal yang sangat penting yang harus dilakukan, yang mouse keyboard dulu kelamaan kita lakukan dulu ya. Oke, selanjutnya yaitu F-disk. Nah, ini ini kalau dulu Windows ya, Windows 95, Mi, XP itu untuk memformatnya adalah menggunakan F-disk. Di sini ada nggak ya? Help
FDisk sudah lama sekali sini ya. FDisk nggak disupport lagi. Nah, this is not support by the help utility. Nggak disupport lagi ternyata ya. FD-nya nggak disupport lagi. Ini jadul sekali sih memang perintah ini jadul sekali memang. Kalau mau install dulu formatnya dengan menggunakan FD pakai disket. Itu pernah saya lakukan di Windows XP. Nah, dengan senang hati dulu tuh udah berhasil install 95 itu atau XP itu, senang hati sudah. Bisa install XP gitu ya. Nah, sekarang tipe mudah ya, ada ISO, ada flash disk dan sebagainya. Oke. Selanjutnya disk copy ya. Di sini menduplikasi disket. Disket 3,5 in sama 5 in. Jadi perintahnya disk copy di sini rasanya nggak ada dan sudah ya. Itu perintah jadul semua. Ya udah nggak disupport lagi disk copy-nya. Nah ya, tidak disupport lagi di Windows 10. Nggak perlu lagi ngapain disk copy ya. Tinggal sekarang kan ke cloud ya, datanya nggak ke USB lagi. Sekarang udah zaman cloud computing gitu ya. Jadi internet itu sudah menjadi hal utama nantinya gitu ya. Apalagi data, teman-teman hati-hati itu penggunaan data di semua aplikasi. Jangan seenaknya ngasih data di semua aplikasi ya, hati-hati. Selanjutnya edit. Nah, kemarin udah kita coba ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman bahasa pemrogramannya menggunakan Pascal ya. Ini basic atau Pascal tampilannya begini nih. Edit. Dengan menggunakan edit, tampilannya warna biru ini dulu favorit saya nih, edit nih ya. Karena belajar Pascal menggunakan ini perintahnya. Sama Pascal jadul sekali bagi saya itu belajar codingnya ya. Di sini edit sama tidak disupport lagi ya. Sekarang sudah editor coding sudah banyak gitu ya, nggak disupport. Nah, kemudian label, ini penamaan dari drive ya, label. Di sini di D itu penamaannya masih local disk gitu ya. Ini akan saya coba ganti label generic gitu ya. Kita coba ya. Nggak boleh, dia ada akses to net, dia harus sebagai administrator ya. Udah itu ini lagi on the disk may belong to another person ya. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa di klik kanan rename gitu ya. Nah gitu ya. Kalau lewat ini sebagai administrator ya, privilege ya. Nah, nanti CMD-nya itu sebagai administrator. Ini bisa coba ya. Sama aja sekalinya itu. Ini saya jadikan sebagai administrator, bisa nggak? Kita masuk ke D atau C saja. C di sini kan di C itu masih local disk. Saya ganti di sini labelnya Windows. Nah, berubahkah? Kita lihat. Nah, berubah kan? Nih, Windows. Berubah ya labelnya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dia harus sebagai
administrator. Label berhasil ya, ada. Mem, mem ini adalah menampilkan memori, tapi nggak tahu di sini ada nggak. Help mem tidak disupport lagi ya. Ini untuk ngecek total memorinya ya. Nah kemudian selanjutnya mode. Nah mode ini untuk mengatur konfigurasi hardware tampilan, karena nggak disupport lagi. Help mode. Oh ada. Nah, mode ada mode. Nah di sini konfigurasi sistem device ya. Sini untuk saya port, saya ini untuk perintah-perintah yang jadul biasanya ya, untuk mode online kemana, USB mana, nah ini konfigurasi ya. Kemudian move, ini memindahkan file ya. Move, help move ada, help move nya ada ya. Contoh di sini saya ini masih ya. Kita matikan dulu adapnya ya supaya kelihatan. Nah, oke, ada satu file ya, file update. Oke, saya akan buat folder supaya untuk pindah ya. Folder pindah ya. Di sini ada folder pindah, ada file update yang di luar folder pindah ya. Kita move file update ke pindah. Kita lihat di sini sudah tidak ada ya file update. Kita lihat dia pindah. Nah, di sini keluar. Nah itu move ya. Nah kemudian selanjutnya adalah perintah sys. Ini digunakan untuk disket ya, yang bootable. Nah ini untuk instalasi menggunakan sistem ini ya, sys drive nya. Coba kita lihat help-nya. Nah tidak support lagi ya, tidak udah tidak disupport. Banyak sekali komen-komen yang tidak disupport. Oke ya. Nah SOP, nah minggu lalu sudah kita bahas ya. Jadi kita menyalin seluruh file dan directory dan sub directory semuanya ada semuanya ya. Di sini juga 10 ada sudah SOP ya. Kemudian scan disk. Scan disk ini adalah untuk melakukan kerja baik terhadap file dan directory dalam mode DOS ya, mengecek. Minggu lalu sudah saya tampilkan scan disknya, ngecek hadis ini baik atau tidak, nanti dia auto fix untuk memperbaiki secara otomatis ya. Jadi kalau di Windows-nya, kalau di itunya ada ya scan disk. Kalau di komentarnya itu sudah scan disk. Tidak disupport, sudah tidak disupport ya di Windows 10. Tidak disupport lagi ya. Nah, gitu ya untuk ngecek secara komentar. Itu dari external comment. Sebelum kita masuk ke materi software Windows ya. Tapi software Windows ada yang tanyakan dulu, monggo silakan di chatbook YouTube-nya.
Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke praktikum software ya. Untuk software pada Windows ya, instalasinya itu ada beberapa macam ya. Ada yang instalasinya nantinya dalam bentuk .exe gitu ya, .exe. Jadi kalau .exe di contoh di modul ini ya, contohnya modulnya sudah saya upload di Google Classroom dengan materinya ya, bisa dicek ya. Contoh di sini saya punya apa aja ya, saya punya Microsoft. Nah di sini banyak sekali software ya. Nah di sini contoh Active Presenter ini sudah saya
tapi kalau di double install lagi nanti dia high file takutnya, ada beberapa seperti itu ya. Perbaikan di sini kita bisa lihat propertiesnya dari file ini ya, apa namanya, dia application nanti dia .exe ya, install ya. Itu salah satu jenisnya yang .exe. Kedua ada yang portable. Portable itu biasanya yaitu dalam bentuk dikompres ya, filenya itu. Saya punya nggak ya? Atau dalam bentuk kompres zip ataupun WinRAR. Nantinya tinggal dijalankan saja .exe-nya tanpa melalui instalasi. Itu yang bentuk portable. Ada beberapa kemarin itu saya punya nggak ya, yang portable software. Nah ini saya coba ya. Nah putih ya, putih ini ada yang bentuk instalasi, kita lihat ya, ada yang bentuk langsung double klik bisa jalan. Ini yang portable, termasuk ini putih, ini portable. Ada beberapa yang installer ya, kita coba putih. Nah di sini ya, ada yang bentuk dia installer, ada yang bentuk dia portable. Nah ini contoh, kalau dia Windows installer, kalau teman-teman download ini dia menginstal ke sistem C-nya. Kalau dia sebagai binary filenya atau portable, saya kemarin itu download yang ini ya. Jadi saya tinggal download, tidak perlu install. Itu istilahnya portable gitu ya. Kita coba ya. Ini dua downloadnya, kemudian putih 2 belum selesai downloadnya. Selesai ya. Kalau saya double klik, nah itu langsung jalan. Ada beberapa software portable ada di kompres dengan WinZip ataupun dengan WinRAR ya. Winbox ini juga dia bentuknya portable, ada juga yang instalasi ya. Nah itu jenis-jenis instalasi. Nah di modul ini ya, ini yang instalasi. Kalau teman-teman nanti dia ada bentuk ISO, nah kalau teman-teman filenya dalam bentuk .iso contoh yang di sini ya, teman-teman harus mengekstrak software lagi ya, di mount. Saya lupa nama softwarenya ya, di mount dulu ke istilahnya ke drive, ke drive CD drive, dan nanti akan bentuk sebuah drive baru yang mana isinya ada file-file. Ada juga yang ISO Office ini yang dia dikompres dengan WinRAR ataupun WinZip, ada rata-rata dengan ISO yang sama gitu ya. Nah kemudian diekstrak, di mount gitu ya, kemudian di double klik, aplikasinya di running ya, di setup instalasinya tampilannya seperti ini ya. Nah untuk Office ini ada lisensinya ya, lisensinya itu ada bisa beli di e-commerce, harganya ada lifetime itu 100 ribuan tuh, ada 200 ribuan ada. Tinggal teman-teman percaya toko yang mana mau teman-teman beli. Jadi ada yang seumur hidup 200 ribu itu apa, satu lisensi. Atau teman-teman patungan ada 5 lisensi, boleh silahkan ya. Nah, ya sebaiknya kalau lisensi beli yang asli ya. Nah dia kalau sudah diinstal nanti akan keluar seperti ini ya. Nah kalau di sini instalasinya sebenarnya tinggal next saja sih ya, next. Kemudian filenya di mana letaknya, foldernya di mana, dia akan proses instalasi ya. Nah, kemudian instalasi selesai, close, akan tampil di
biasanya di auto drive. Di sini kalau misalkan saya aktifkan Word, nah sini banyak sekali ya, ada Word, Excel ya, atau saya aktifkan Office. Office ini ada WPS Office ya. WPS Office ini yang versi gratisan saya install juga untuk pesantren saya ya. Tapi ya yang premiumnya, yang gratisan udah lumayan bagus ya. Kalau yang berbayarnya premiumnya banyak sekali fitur-fitur yang ditambahkan di WPS Office ya, bagus sekali ya. WPS Office ya sama dengan Microsoft Office ya, dokumen, spreadsheet, presentation, dia bisa PDF langsung di situ, converter bisa. Kalau dia yang premium beli ya lisensinya. Kalau yang gratisan yang belum bisa untuk mengkonvert dari PDF ke dokumen, spreadsheet atau presentation. Tampilannya mirip habis dengan Word, Excel dan sebagainya. Kita coba salah satu ya. Ini yang saya buka adalah yang WPS ya, WPS Office. Nah, Office ini cukup berat sih ya, dari segi ini. Nah ini kalau yang mau berbayar, nah ya ini yang berbayar ya. Nah, ini yang mau berbayar F5 89,2 kalau seumur itu ya. Saya tutup saja ya. Yang gratisan itu sudah bagus loh ya. Ini habis dengan ini nggak perlu saya login kan, karena dia cuma 1 GB. Kalau saya login dengan Word ya, ini Wordnya 2016 juga versinya. Yang ini versi ini biasanya nomor tadi ya. Wordnya juga 2016 ya. Gitu ya. Oh sama-sama ya. Ini Wordnya ya, kita lihat isinya. Nah, perhatikan dengan ini. Kalau ini saya sama formnya kurang lebih ya, gitu. Sama kan? Sama. Mirip habis kan? Penggunaannya yang mirip habis ya. Ya, coba saya tahu yang belum dipesin dari mana, pasti akan ternyata ini gitu. Boleh nanti dicek aja pembuat dari WPS Office itu dan ya habis ya, sama ya itu ya dengan Office ya. Kemudian untuk yang driver, untuk yang driver di Device Manager minggu lalu juga sudah saya tampilkan ya. Itu teman-teman bisa ya ya di sini Device Manager. Driver semua di sini. Jika drivernya itu ada yang kuning gitu ya, ada yang belum install, nanti ada tanda di sini warna kuning atau warna merah silang gitu ya. Nah di sini sampai sound gitu ya. Di sini bisa kita update driver, bisa update device. Kalau teman-teman disable ini yang ini nggak aktif gitu, device-nya. Nah ini ya yang mana driver di hardware sistem tanggal lunak dengan si hardware-nya di sini ya. Itu driver ya. Nah, kemudian misalkan instalasi driver di printer. Nah
nanti tidak terdetek di tempat tadi gitu ya, tidak detect, misalkan printer tidak terdetek nih di sini, nanti tinggal klik kanan, printer mana, printer di sini ya, di nanti dia akan menjadi USB-nya, kita apa yang detect di sana, atau nanti bisa kalau nggak di situ, kalau khusus printer gitu ya, bisa di sini setting. Jadi teman-teman bisa melakukan eksplorasi sendiri di Windows ya. Jangan takut bahasa Inggris ya, bahasa Inggris bisa ditranslatekan ke Google Translate walaupun bahasanya kurang bagus gitu ya. Kalau mau nambahkan printer bisa tambahkan di sini ya. Kalau dia DP-nya tidak mendeteksi, dia akan searching for printer scanner otomatis. Jadi USB-nya koneksikan ke printer atau ke scanner, USB-nya nantinya akan mendeteksi. Kalau dia DP-nya tidak ada, dia akan men-searching atau kita melakukan instalasi. Itu sih gampang. Nah, ya. Jadi jangan takut dengan bahasa Inggris. Nah, untuk mencari hardware ya sesuaikan aja di mana letaknya. Kalau Canon letakkan di software Canon, kalau action, action atau kamera hardware apapun yang tidak ada drivernya bisa searching aja di Google. Itu dari saya materi software pada Windows. Ada yang ingin ditanyakan?